wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman wajukni fahman amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bahas tentang kisah-kisah ya. Sekarang tanggal 1 ya. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Syuaib. Udah ada yang dengar belum? Pernah dengar Nabi Syuaib? Ya. Langsung aja ya kita bacakan Pak Sobir, Pak Basirin surat Al-A'raf. Iya. Ayat 85 halaman 161. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat 85. Satu ayat ya. Ya udah. Tadinya mau sampai ayat 87 tuh. Ya 2 ayat lagi, Pak. لم يؤمنوا فاصبروا حتى
الرجيم. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan bahas kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib adalah nabi yang berasal dari suku Arab. Jadi ada 4 nabi yang berasal dari suku Arab. Siapa aja? Yang pertama Nabi Hud. Yang kedua Nabi Soleh. Yang ketiga Nabi Syuaib. Yang keempat Nabi Muhammad ya. Jadi keempat nabi ini ya tidak ada di perjanjian lama maupun di perjanjian baru ya, tidak ada di Taurat maupun di Injil karena mereka tidak memperhatikan ya dan tidak mengakui nabi dari bangsa Arab ya. Kalau seandainya mereka mengakui nih kan Nabi Hud, Nabi Soleh ini zamannya sebelum Bani Israel ya kan, sebelum Nabi Yakub ya. Kalau mereka mengakui Nabi Hud dan Nabi Soleh ya ada di kitab mereka, tentunya mereka juga akan mengakui nabi setelah Nabi Isa ya. Nabi dari bangsa Arab setelah Nabi Isa, kan ada nabi setelah bangsa yaitu Nabi Muhammad Rasulullah ya. Tapi di perjanjian lama, perjanjian baru ya itu enggak ada kisah atau cerita tentang keempat nabi itu ya. Dan yang kedua bantahan dari ahli kitab ya. Jadi ahli kitab mengatakan bahwa Rasulullah ini mencuplik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Padahal Rasulullah ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, gimana dia bisa mencuplik dari kitab perjanjian lama dan perjanjian baru gitu ya. Ya. Dan ada kisah yang di Al-Quran ada, tapi di perjanjian lama dan perjanjian baru ya itu tidak ada, yaitu diantaranya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad ya. Jadi tidak ada di kitab itu karena mereka tidak mengakui ya. Nah kalau Nabi Syuaib yang diceritakan yang sekarang ini beda dengan Nabi Syuaib katanya Nabi Syuaib ya di kisah Nabi Musa ya. Kan di kisah Nabi Musa bahwa mertuanya Nabi Musa adalah Nabi Syuaib ya. Itu beda karena jauh antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa ya jaraknya. Kalau Nabi Syuaib lebih dekat kepada Nabi Lut ya. Nah kalau yang dikisahkan di Nabi Musa itu ya itu tidak disebutkan bahwa itu adalah Nabi Syuaib, tapi itu orang soleh. Nah kalau di surat Al-A'raf ya ini jelas disebutkan Syuaib ya. Tapi waktu di surat Al-Qasas ya Nabi Musa ketika dikejar sama tentara Fir'aun ya, Nabi Musa lari ke Madian. Nah di sanalah Nabi Musa bertemu dengan dua orang wanita ya, lalu ditolong sama Nabi Musa, diambilkan air. Lalu Nabi Musa diajak bertemu dengan orang tuanya di rumahnya. Nah di situ dikatakan Nabi Syuaib, tapi sebenarnya itu adalah orang soleh ya di kota Madian. Kalau Nabi Syuaib yang diceritakan ini adalah yang dekat dengan Nabi Lut zamannya ya. Nah Nabi Syuaib ini berasal dari kota Madian ya. Madian ini ya, kota Madian ini sebenarnya itu nama suku ya. Nah aslinya nama lokasinya adalah Mu'an ya. Jadi kota Mu'an ya lalu ditempatin oleh suku Madian
Nah, karena banyak suku Madian, akhirnya disebutlah kota suku Madian, karena yang nempatin orang-orang Madian gitu. Kayak seperti apa ya, di transmigrasi misalnya dari Jawa ke Sumatera gitu kan. Itu kan ada nama-nama Jawa di sana, ada Pringsewu, ada Kedaton. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu aslinya lokasinya adalah Mu'an, tapi karena yang nempatin orang-orang suku Madian maka disebut kota suku Madian. Ya. Ya. Nah, Nabi ini hilafiyah, ada yang mengatakan dakwahnya di Mu'an, ada juga di Bada. Mu'an tuh di Yordania. Kalau Bada di ujung Arab Saudi utara, sebelah utara. Ya. Ya. Su'aib juga, Nabi Su'aib mengatakan bahwa ya kaumnya ini tidak jauh dari kaum Nabi Lut. Nah, ini ulama hilafiyah nih menerjemahkan yang dimaksud tidak jauh di sini ya, bisa tidak jauh lokasinya, tidak jauh zamannya, tidak jauh perangainya. Karena perangainya orang-orang Su'aib juga rusak ya. Nah, lokasinya juga nggak jauh ya, di Yordan. Terus zamannya juga nggak jauh. Nah, jadi Nabi Su'aib ini masih keturunan dari Nabi Lut. Nah, jadi hilafiyah, ada yang mengatakan Nabi Su'aib ini yang pertama mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua, Nabi Su'aib ini ya turunan dari Nabi Lut. Jadi Azar tahu kan bapaknya Nabi Ibrahim, itu punya anak dua ya, namanya Ibrahim dan Haron. Haron punya anak yang bernama Lut. Nah, Lut berarti ponakan Ibrahim. Nah, Lut ini punya seorang putri. Putrinya ini sebagai nenek dari Nabi Su'aib. Ya. Jelas ya? Jadi Haron punya anak Lut. Lut punya putri. Nah, putrinya ini sebagai neneknya dari Nabi Su'aib. Jadi nggak jauh antara Nabi Lut dengan Nabi Su'aib ya, ketimbang ke Nabi Musa lebih jauh lagi. Nah, jadi Nabi Su'aib yang diceritakan di Nabi Musa itu bukan Nabi Su'aib, sebenarnya itu orang-orang yang soleh, makanya nggak disebut namanya di sana ya. Kalau di sini disebut Nabi Su'aib gitu ya. Lalu kejahatan yang dilakukan oleh kaum Su'aib apa? Yang pertama kesyirikan ya. Mereka menyembah pohon al-aikah ya. Aikah itu artinya apa ya? Kayak seperti serabut yang besar gitu, pokoknya pohon besar ya. Pohon beringin ya. Iya. Itu kalau di film Dono Kasino Indro juga dulu ada tuh yang nyembah apa pohon, terus Dono dibaliknya tuh ngejawab ngasih sesajen. Dono ngejawab jadi mbahnya Dono. Iya mbah, makasih mbah, si Dono ngejawab. Nah, itu zaman dulu ya, itu ada ya Aikah, sampai disebutnya suku Aikah, itu pohon, nama pohon gitu ya. Nah, itu kesyirikan. Yang kedua, menghalangi orang-orang yang ingin belajar atau mengaji kepada Su'aib. Jadi Su'aib itu di kampungnya sendiri nggak diaku, justru orang-orang dari luar yang mengakui dan mau belajar ke tempat Nabi Su'aib. Ya, itu dihalang-halangi ya. Terus yang ketiga kejahatannya yaitu mengambil harta orang lain. Jadi kalau ada orang lewat, itu hartanya dimintain, dipalak ya. Nah, zaman dulu udah ada tuh preman tuh. Terus dipajakin 10% kalau lewat situ, tanpa ada imbal balik ya. Kalau kita misalkan parkir di mall,
Ya kena parkir wajar, karena apa? Karena kan fasilitas dia buat mahal ya, tempatnya segala macam, terus keamanannya juga kan dijamin. Nah, sehingga kita bayar parkir pun wajar. Kalau ini nggak ada timbal baliknya tapi dimintain 10%. Orang lewat situ bayar 10%. Ya. Terus kejahatan yang berikutnya adalah dia suka mengurangi timbangan. Ya. Jadi kalau jualan dikurang-kurangin. Nah, itu ya. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa dosa, padahal mereka ini orang-orang yang berkecukupan gitu, tapi ya karena udah tabiatnya, makanya Rasulullah mengatakan dosa yang tidak ada faktor untuk berbuat dosa itu akan ajab yang pedih ya. Nah, mereka ini mampu sebenarnya, tapi ya karena udah kebiasaan gitu, malak atau ini minta uang atau curang gitu. Nah, sehingga udah tabiat gitu. Nah, Rasulullah mengatakan dosa yang tidak ada faktor untuk berbuat dosa maka akan diajab pedih. Ya, contohnya ya misalkan orang tua yang berzina, ya itu udah tua kan kemampuannya udah kurang, libidonya udah menurun gitu, testosteronnya udah berkurang, tapi dia masih berzina. Nah, itu akan diajab yang sangat pedih. Beda dengan seorang pemuda, ya memang itu kan lagi menggebu-gebu. Nah, kalau orang udah tua ya terus masih berbuat zina, maka itu akan diajab yang sangat pedih. Ya. Lalu yang kedua, seorang raja yang berdusta. Raja kan berkuasa atas rakyatnya, ngapain dia berdusta? Nggak berdusta pun dia udah diakui gitu ya omongan dia, ngapain dia berdusta, janji-janji palsu misalnya. Ya. Nah, itu akan diajab pedih karena dia nggak ada faktor untuk berbuat dosa, ngapain dia harus berbohong ya. Dia berkata jujur pun semua pada ngakuin. Lalu yang ketiga ya, itu seorang miskin yang sombong. Udah miskin sombong lagi, nggak ada yang bisa disombongin, masih sombong gitu. Kalau orang kaya masih ada ya bisa sombongin, oh kemarin alhamdulillah misalnya baru dapat hadiah mobil tuh dari rekanan bisnis gitu. Meskipun nada-nadanya agak sombong, tapi dia ada yang disombongin. Tapi kalau orang miskin nggak ada yang disombongin, sombong gitu. Nah, itu ajab yang pedih ya, udah miskin sombong. Ya. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, zamannya Nabi Syuaib juga seperti itu. Dia sebenarnya mampu, tapi kenapa dia melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Malakin, pajakin orang lewat ya, terus curang gitu ya, timbangan. Ya, jadi orang-orang yang dicurangin ya nanti meskipun orang yang dicurangin nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui dan nanti ajabnya sangat pedih. Ya, kemarin udah dijelasin di surat Al-Mutaffifin ya. Padahal nggak seberapa yang dicurangin. Kayak misalkan 1 liter jadi 0,9 itu kan kecil, cuma 0,1 ya. Tapi ajabnya luar biasa ya. Itu bagi orang-orang yang curang itu. Ya, ini juga Nabi Syuaib ya ditugaskan di Madian dan Aikan ya, ada yang nah, ini kita langsung aja masuk ke ini ya, ke surat Al-A'raf. Jadi di dalam kisah ini Nabi Syuaib itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 85 sampai 93. Lalu surat Hud ayat 85 sampai 94 ya. Lalu surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai berapa ya? Ya, pokoknya dan seterusnya lah, pokoknya banyak gitu. Ya. Nah, sekarang
Kita masuk ke surat Al-A'raf. Wa ila Madyana ahohum Su'aiba, dan kepada penduduk Madian saudara mereka Su'aib. Di sini Allah mengatakan kepada penduduk Madian saudara mereka bernama Su'aib. Artinya apa? Bahwa yang didakwahkan atau didakwahi oleh Su'aib adalah saudara-saudara mereka. Penduduk Madian ini saudara-saudara mereka, ya. Nah, ini beda dengan Allah mengatakan di surat Asy-Syu'ara. Coba Asy-Syu'ara surat 26 ayat 176. Ya. Surat 26 ayat 176. Dan udah ketemu. Kajaba ashabal aikatil mursalin, ya. Telah mendustakan penduduk Aikah kepada para rasul. Itqala, ya, ketika berkata lahum kepada mereka Su'aibun, ala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa, ya. Jadi coba bandingkan, ya. Di ayat 177 Allah mengatakan itqala lahum Su'aib, ketika berkata kepada mereka Su'aib. Jadi tidak ada ahohum, tidak ada saudara mereka. Sedangkan di surat Al-A'raf, ya, wa ila Madyana ahohum, ketika dan kepada penduduk Madian, ya, saudara mereka, ada ahohum, ada saudara mereka. Sedangkan di sini tidak ada saudara mereka, ya. Jadi dikatakan di sini itqala lahum Su'aib, ketika berkata kepada mereka Su'aib, tidak ada saudara mereka Su'aib, ya. Ini ada hilafiah, ya. Jadi yang pertama bahwa Su'aib diutus di dua tempat. Ini pendapat yang pertama nih, ya. Yang pertama di Madian, yang kedua di Aikah. Nah, Madian ini adalah tempat saudara-saudaranya Nabi Su'aib, karena di sini dikatakan ahohum Su'aib, saudara mereka Su'aib, ya, di Madian. Sedangkan di di Aikah tidak disebut saudara mereka, tapi hanya disebut Su'aib aja. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa Allah menyebutkan ahohum pada kota Madian, ya, karena memang itu sebagai orang Madian Su'aib. Jadi Madian, ini pendapat kedua, Madian dan Aikah itu sebenarnya satu, ya. Aikah ada di Madian karena Aikah ini nama pohon yang disembah oleh kaumnya Su'aib. Nah, Aikah ada di Madian. Nah, Allah menyebut ketika Su'aib ditugaskan untuk ke Madian, sedangkan Allah tidak menyebutkan saudara mereka, ya, ketika Su'aib mendakwahkan di Aikah. Kenapa? Karena ini adalah masalah akidah, ya. Jadi Aikah ini yang disembah oleh kaum Su'aib. Nah, jadi kalau masalah akidah itu nggak ada saudara, meskipun dia satu desa atau masih satu keluarga, tapi namanya akidah nggak ada saudara, ya. Jadi Allah membedakan, ya. Ketika masih satu akidah itu disebut saudara mereka, tapi ketika udah beda, ya, Allah nggak menyebut saudara mereka Su'aib, ya. Kalau misalkan disebut saudara mereka, berarti Su'aib ikut-ikut juga menyembah, ya. Nah, jadi yang dimaksud Aikah di sini bukan saudara. Artinya kita kalau bukan satu agama, meskipun dia masih dalam satu keluarga, itu bukan saudara. Ya, itu harus dibedakan, ya. Tapi saudara setanah air, saudara sekampung, tapi bukan saudara seakidah, ya. Beda, karena saudara seakidah bisa membantu kita nanti di akhirat nih, kayak ibu-ibu sini, ya, bapak-bapak, ya. Nah, ini saudara seakidah nanti di hari kiamat, ya, di yaumil akhir bisa nanti nolong. Ya Allah, dulu ada ibu ini yang di sebelah saya ngaji belum kelihatan, udah coba kamu samperin deh. Nah, itu saudara seakidah bisa menolong. Makanya Allah tidak menyebutkan saudara, ya, ketika
Nabi Syuaib ditugaskan untuk memberantas kesyirikan. Ya. Ya. Jelas ya. Jadi ini kalau udah beda akidah ini bukan saudara. Ya. Jadi meskipun satu keluarga itu bukan saudara. Ya. Mana tadi? Qala ya qaumi, berkata Syuaib, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian Tuhan selainnya, ya, ghairuhu, selainnya. Jadi semua nabi, ya, mulai dari zaman Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad itu diutus untuk mentauhidkan Allah, ya. Karena ada kesyirikan, maka diutuslah Nabi Syuaib di Madian. Kalau tidak ada kesyirikan, itu belum diutus, ya. Ya, kayak zaman Nabi Adam, ya. Itu belum ada kesyirikan tuh sampai zaman Nabi Nuh, ya. Kejahatan ada kayak pembunuhan, itu kan si Qabil membunuh si Habil gitu, tapi belum ada kesyirikan, maka belum diutus seorang rasul. Nah, ketika mulai ada kesyirikan pada zaman Nabi Nuh, maka diutuslah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah, ya, sebagai rasul. Karena apa? Karena ada kesyirikan. Nah, di sini juga karena ada kesyirikan, maka diutuslah Nabi Syuaib. Jadi Allah mengutus para nabi dan rasul untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Ya, karena ini ada kesyirikan menyembah aikah, pohon. Ya, maka diutuslah Syuaib. Malakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun, ya, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti-bukti min rabbikum, dari Tuhan kalian, fa'aufu, maka penuhilah al-kaila, takaran, wal mizan, dan timbangan, wala tabhosu, dan janganlah kalian merugikan annas, manusia, asya'ahum, sedikit pun pada mereka, wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, ba'da islahiha, setelah ada perbaikan darinya. Jadi Nabi Syuaib di samping bertugas mentauhidkan penduduknya, beliau juga memberantas perbuatan buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Madian, ya. Di antaranya mengurangi timbangan, wa auful kaila, maka penuhilah takaran, wal mijan, dan timbangan. Jadi di sana kalau berdagang tuh takarannya dimainkan, ya. Kemarin udah dijelaskan, ya. Namanya pedagang biarpun digital bisa aja diatur, dibuat supaya bisa kurang. Ini yang satu standar, yang satu enggak, ya. Nah, itu mereka udah lakukan tuh zaman Nabi Syuaib, ya. Dan meskipun, ya, itu cuman sedikit, ya, tapi itu dosanya sangat besar dan akan diajab oleh Allah. Ini kan dikatakan di sini asya'ahum, ya, sedikit pun, artinya biarpun sedikit nggak boleh kita mainkan timbangan, ya. Baik itu literan, baik berat, kilo, ya, pokoknya itu nggak boleh dikurangin. Mungkin mereka nggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui, ya. Dan itu akan diajab, ajabnya sangat berat. Dapatnya dikit tapi ajabnya berat. Dan nanti, ya, di akhirat ditagih lagi, ya. Misalkan orang yang dicurangin nggak tahu, ya, ketika di sana nanti ditagih itu. Ditagihnya bukan dengan bayar yang dikurangin, tapi pahala dia nanti yang diambil, ya. Kalau pahalanya dia udah habis, dosanya orang ini dikasih ke dia, masya Allah. Nah, itu baru pahala dosa, ya. Belum ajabnya, ya. Ajabnya menurut Imam siapa kemarin, ya, bahwa yang dimaksud wail, ya, celakalah orang-orang yang curang, wailul lil mutaffifin,
itu adalah nama lembah di neraka jahanam. Neraka jahanam kan paling dalam, ada lembahnya lagi. Nah itu namanya wail. Nah itu khusus orang-orang yang suka mainin timbangan. Itu ada di lembahnya lagi. Ya, itu isinya apa? Nanah dan minyak-minyak yang dari manusia. Itu manusia yang berbuat dosa dibakar, yaitu keluar minyaknya, keluar nanahnya, itu semua di lembah ditampungi. Masya Allah, cuman dikit doang padahal ya, tapi luar biasa ajabnya ya. Kayaknya jangan sampai mainin timbangan, ini berat ini ajabnya ya. Kelihatannya sepele, terutama buat pedagang-pedagang nih ya. Udah apa adanya aja ya. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, tadi mainin timbangan, sekarang berbuat kerusakan. Jadi berbuat kerusakan nih malak orang-orang yang lewat. Ya, nanti ada di ayat berikutnya. Ya. Jadi orang dipintain uang tanpa ada imbalan gitu. Ya, kalau orang dimintain uang kan harus ada imbalannya. Nih beli kalender misalnya 50.000 buat sumbangan, kan ada imbalan, dapat uang dapat imbalan. Ini enggak, minta doang, maksa lagi. Ba'da islahiha, setelah ada perbaikan. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian in kuntum mukminin, jika kalian beriman ya. Lalu selanjutnya wala taqudu, dan janganlah kalian duduk-duduk bikulli sirotin ya, di setiap jalan tu iduna, kalian menakut-nakuti, watasuduna, dan menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah ya. Nah jadi berbuat kerusakan salah satunya dia duduk-duduk di pinggir jalan, terus ada orang lewat ditakut-takutin, terus dimintain uangnya ya. Nah, jadi udah nggak aman tuh sana, orang lewat udah nggak aman. Ada pemuda yang berkelompok situ ngumpul, wah ada yang lewat nih, disamperin, dimintain uang, kalau nggak dikasih nggak boleh lewat, atau disakitin. Nah itu berbuat kerusakan ya. Dan di samping menakut-nakuti, watasuduna, dan dia juga menghalangi ansabilillah, dari jalan Allah. Jadi orang yang mau belajar ke tempat Nabi Nuh ya, ini man amanah ya, orang-orang yang beriman bihi, dengan Nabi Nuh, nah, itu dihalang-halangi ya. Bahkan dibilang jangan ikut dah ke Nabi itu Syuaib, katanya kamu rugi kalau ikut dia, nggak ada ilmunya, nggak ada apa, pokoknya dijelek-jelekin lah ya. Di samping dihalang-halangi, nggak boleh juga dijelek-jelekin. Itu orang-orang Madian ya. Jadi udah syirik, terus dia juga curang, main timbangan, terus dia juga jadi tukang palak. Nah dia juga menghalang-halangi orang yang mau ke jalan Allah, yaitu orang yang mau belajar kepada Nabi Syuaib. Wattabgunaha iwaja ya, dan mereka itu menginginkan iwaja, bengkok supaya menyimpang dari ajarannya Nabi Syuaib gitu. Jadi dipengaruhi, pokoknya jangan sampai ikut ngaji sama Syuaib, jangan belajar sama Syuaib, itu ajaran yang enggak benar, ajaran sesat ya. Kayaknya hampir semua nabi dibilang gitu ya. Itu enggak benar, itu sesat, itu ajaran yang ya itu cobaan, ujian. Nah, ini juga pelajaran buat pengurus DKM nih. Ya, pasti di dalam kita menjalankan kebaikan ada aja yang nggak suka, ya. Ada aja orang yang berkata negatif. Nah, itu selama kita masih di rel jalan terus, udah itu namanya ujian, ya. Rasulullah kalau nggak diuji nggak akan jadi manusia yang tangguh, ya. Lancar-lancar aja berdakwah, maka dia nggak akan menjadi orang yang tangguh. Tapi ujiannya banyak, sampai ditimpukin, udah jauh-jauh jalan 6 mil ya ke kota Taif, ditimpukin. Nah, tapi menjadi manusia yang tangguh. Begitu juga ketika ada ujian nih pengurus DKM, ada yang nggak suka, ada yang nyeletuk negatif.
selama masih dalam satu rel ya, jalan terus, lakukan yang terbaik, insya Allah menjadi yang tangguh. Siap kan? Watskuru it's kuntum ya, dan ingatlah ketika kalian qalilan ya, sedikit, fakasarokum ya, lalu menjadi banyak ya. Ini diingetin dulu, kalian cuman sedikit jumlahnya ya, yang berbuat enggak benar, tapi lalu Allah jadikan jadi banyak ya, jumlahnya orang-orang yang berbuat maksiat. Wanzuru, dan perhatikanlah kaifa kana akibatul mufsidin, akibat dari kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Dulu kamu sedikit, sekarang udah banyak, malah jadi membuat kerusakan. Nah, coba perhatikan orang-orang yang dulu berbuat kerusakan ya. Nanti disebutin nih ya, seperti kaum Nuh, kaum Hud ya, kaumnya Soleh nanti disebutin di sini. Wa in kana ta'ifatun, dan jika ada segolongan minkum dari antara kalian amanu, beriman, billaji ursiltu ya, dengan yang aku diutus, bihi dengannya, wa ta'ifatun, dan segolongan lam yu'minun, tidak beriman ya. Nah, jadi Nabi Syuaib ini disebut juga sebagai Khotibul Anbiya. Khotibul Anbiya itu adalah orang yang ahli dalam berpidato, ahli dalam berdakwah ya. Ahli para nabi, ahli pidato para nabi. Jadi Khotibul Anbiya. Jadi di antara nabi-nabi, Syuaib lah yang paling ahli dalam berdakwah. Dia lembut kata-katanya, terus detil ucapannya, terus dalam penyampaiannya juga jelas. Nah, itu disebut Khotibul Anbiya ya. Kalau Nabi Musa kan semangatnya aja, tapi kalau Syuaib ini dalam menyampaikan itu jelas, detil, lembut ya, dan dia juga sabar ya. Makanya ketika wa in kana ta'ifatun, dan jika ada segolongan minkum di antara kalian amanu, beriman, billaji ursiltu bihi, dengan yang diutus dengannya, dan wa ta'ifatul lam yu'min, dan segolongan tidak beriman, fasbir, maka bersabarlah, hatta yahkumallah ya, sampai Allah memutuskan bainana, di antara kami, wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik yang pemberi keputusan ya. Jadi Nabi Syuaib ini ya sabar, terus lembut. Ketika ada segolongan yang enggak mau beriman, ya udah, nanti katanya kita tunggu aja keputusan Allah nanti bagaimana, kita lihat nanti apa. Kalau dia enggak mau beriman, kita lihat nanti, kita tunggu, enggak apa-apa ya. Kalau yang mau beriman ya silakan, yang enggak beriman ya nanti kita tunggu, sabar aja ya. Hatta yahkumallah, sampai Allah memutuskan di antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Itu kata Nabi Syuaib ya. Beliau adalah seorang penceramah, dai, dakwah yang sangat bagus. Makanya Khotibul Anbiya, sebagai ahli pidato dari para nabi. Lalu qolal mala'ul ladzina istakbaru ya, berkatalah pemuka-pemuka, orang yang menyombongkan diri. Jadi dia menyombongkan diri, sombongnya dibuat-buat nih. Misalnya dia mau, nih kalau orang yang sombong dibuat-buat, dia pengen bangun rumah tinggi biar nanti orang pada muji dia gitu. Dia mau jadi ketua ini biar misal ketua RW, ketua RT, ketua DKM, biar dia dipuji gitu. Nah, itu menyombongkan diri, artinya menyombongkannya dibuat gitu supaya dia bisa nyombong gitu. Nah, istakbaru, nah itu menyombongkan. Qolal mala'ul ladzina
stakbaru, ya, berkata pemuka-pemuka orang-orang yang menyombongkan diri min qaumihi, dari kaumnya, lanuhrijannaka ya Su'aib, ya, sungguh kami akan mengusir kamu Su'aib, ya. Jadi Su'aib ini banyak berdakwah, mau diusir akhirnya. Ya, hampir semua nabi seperti itu, ya. Seperti Nabi Muhammad diusir, Nabi Ibrahim diusir, ya, terus Nabi siapa lagi yang diusir? Termasuk Nabi Ayub diusir, emang enggak? Nabi Lut, ya. Ya, pokoknya itu ujian lah. Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah, ya, mau dibunuh malah. Ya. Nah, itu ujian, ya. Termasuk ini Nabi Su'aib, ya, dia mau diusir. Lanu rijannaka ya Su'aib, kamu akan kami usir, katanya, ya Su'aib, walajina awanu ma'aka, dan orang-orang yang beriman yang bersama kamu, min qaryatina, dari negeri kami, aula ta'uduna fil milatina, kecuali kalau kamu mau kembali ke agama kami. Nah, ini taruhannya akidah nih. Kamu akan saya usir kalau kamu terus berdakwah terus, ya, kecuali kamu kembali ke agama kami, ya. Itu bukan hanya Nabi Su'aib, dan orang-orang yang ngikutin Su'aib juga akan diusir. Nah, ini ujiannya berat nih. Mungkin Nabi Su'aib keimanannya kuat, tapi pengikutnya belum tentu, ya gak? Ya, ya, kayak ini aja, ya, ketua-ketua partai aja ujiannya berat tuh. Ketika diuji dengan ini, ada yang tersandra padahal pengikutnya nggak mau, misalkan seperti itu. Kok jadi lari ke sana sih? Walajina amanu ma'aka qaryatina aula ta'uduna, ya, atau kembali kepada agama kami. Qala, berkata Su'aib, awalau kunna karihin, ya, apakah kami harus berpaling dari apa yang kami benci? Karihin itu benci, apa yang aku tidak suka. Artinya Nabi Su'aib itu gak suka dengan agamanya dia, karena itu gak bisa memberi manfaat, gak bisa memberi kemudaratan juga. Ditebang juga habis itu pohon. Ya, makanya gak suka. Maksudnya harus kembali ke agama yang tidak disukai atau yang dibenci. Qadif taroina ala Allah, ya, kewajiban, kata Nabi Su'aib, sungguh kami akan mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, in utna fi milatikum, jika kami kembali kepada agama kalian, ya. Nah, kata Nabi Su'aib, ya, kami mengada-adakan kedustaan jika kami kembali kepada agama kalian. Ba'da itsnajainallah minha, ya, sesudah kami diselamatkan oleh Allah darinya. Jadi Allah udah menyelamatkan, udah memberi banyak kenikmatan. Kalau terus dia kembali lagi, ini justru mendustakan, ya, kepada Allah. Wa ma yakunu lana, dan tidak ada bagi kami annu adu fiha, ya, bahwa kami akan kembali ke agamanya dia, illa ayyasa'a Allahu rabbuna, kecuali kalau Allah menghendaki, Tuhan kami Allah menghendaki. Enggak akan kembali, katanya. Wasi'a rabbuna, ya, dan amat luas Tuhan kami kullasain ilma, pengetahuannya. Allah Maha mengetahui dan meliputi semuanya. Wasi'a, ya, meliputi. Allahi tawakalna, dan kepada Allah lah kami bertawakal. Artinya apa? Udah mau diusir mau enggak, udah serahkan kepada Allah. Kami hanya bertawakal kepada Allah, dan saya enggak akan kembali kepada agama kalian, ya. Itu pendiriannya Nabi Su'aib. Nah, ini seorang nabi, ya, seperti itu, punya keberanian, ya. Nah, kalau seorang pemimpin juga harus punya keberanian. Ketika tersandra, udah mendingan saya yang berkorban daripada nanti pengikut-pengikut saya yang jadi korban, dan nanti misal 280 juta yang jadi korban, mending saya yang bertanggung jawab. Jangan malah menyelamatkan diri mengorbankan orang banyak, gitu. Nah, inilah Su'aib, ya, dia bertawakal kepada Allah. Udah, pokoknya saya hanya bertawakal kepada Allah. Rabbana ftah
bainana, ya Tuhan kami katanya, putuskanlah di antara kami, wa baina qaumina, dan di antara kaum kami, bil haq, dengan benar, wa anta khairul fatihin, dan sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Udah langsung minta sama Allah. Nah ini juga ibroh atau pelajaran Bapak Ibu ya. Ketika kita ada masalah apapun ya, maka pergilah ke Allah, sholat, lalu minta sama Allah, minta masalahnya selesaikan ya. Bila perlu habis sholat baca Quran sampai tahu dapat petunjuk ya. Itu yang dilakukan para nabi. Ketika ada masalah beliau langsung minta sama Allah, bukan sama orang-orang. Kadang kita kalau minta sama manusia yang ada kecewa ya, meskipun dia backingannya gede kuat, yang ada kecewa ya. Coba lihat tuh ya, siapa Sambo kan backingannya kuat tapi sama manusia pasti kecewa. Tapi kalau sama Allah insya Allah ya nggak ada kecewanya ya. Nah ini pelajaran, ketika ada masalah udah minta aja ke Allah ya. Meskipun belum diberi petunjuk, paling tidak hati tenang. Betul gak? Meskipun kita belum ada petunjuk nih, tapi hati tenang kalau dilapor ke Allah. Itu ya yang utamanya ya. Waktu gimana? Terus ada yang bilang habis. Ya, jadi sampai ayat ini aja 93, nanti yang berikutnya surat Hud ya berikutnya. Wa qolal malak, tadi sampai mana ya? Ayat berapa tadi? Ada 39. Wa ma yakunu lana Rabbana ftah. Oh ya. Oh sekarang 90 ya. Wa qolal malaul ladzina kafaru, dan berkata pemuka-pemuka orang-orang kafir, min qaumihi, kepada kaumnya, la ini tabatum Su'aib ya. Sungguh jika kalian mengikuti Su'aib, innakum, sungguh kalian, izan lah khosirun, jika demikian termasuk orang-orang yang rugi ya. Jadi ini pemuka-pemukanya ketika didakwahi oleh Su'aib, malah dia membujuk kaumnya Su'aib ya, untuk tidak ikut. Kamu termasuk orang-orang lah khosirun, orang yang rugi kalau ikut sama Su'aib katanya. Padahal nanti Allah menyebutkan dia yang rugi sebenarnya kalau nggak ikut Su'aib. Fa'ahojathumur rojpatu, maka Allah timpahkan pada mereka rojpatu, yaitu gempa. Fa'asbahu fidarihim, maka menimpa di dalam rumah mereka jasimin, yang menjadi mati bergelimpangan. Nah, nanti ya ada di surat berikutnya bahwa kaumnya Nabi Su'aib, yaitu penduduk Madian, itu nanti akan diajab dengan 3 ajab. Yang pertama gempa, yang kedua suara yang keras ya, yang ketiga dengan kilat ya. Nanti ada di ayat berikutnya ya. Nah ini dikenakan gempa sehingga mereka di dalam rumahnya mati bergelimpangan. Alladzina kazzabu Su'aiban, itulah orang-orang yang mendustakan Su'aib, ka'alam yaknau fiha ya. Ya, seakan-akan mereka tidak mengenali bahwa dia pernah tinggal di tempat itu gitu. Jadi dia lupa gitu begitu ada gempa. Alladzina kazzabu Su'aiba, itulah orang-orang yang mendustakan Su'aib, kanu humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Tadi katanya orang-orang kafir jangan ikutin Su'aib, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Justru Allah mengatakan mereka itulah yang mendustakan Su'aib, orang-orang yang rugi. Kanuhumul khosirun ya. Ayat terakhir ya. Fatawalla anhum, maka pergilah Su'aib dari mereka, waqala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaqtukum risalat, sungguhnya aku telah sampaikan kepada kalian risalah Robbi, Tuhanku, wa nasohtu, dan aku telah menasihati lakum pada kalian, wa kaifa asa ala qaumin kafirin. Nah, lalu bagaimana aku akan sedih terhadap orang-orang yang
kaum kafir. Jadi kaum kafir mau mati mau enggak, aku enggak akan sedih karena aku udah menasihati mereka. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya. Kita hotmil Quran. Ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.